Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan menyambung kawat pompa air Panasonic 125 watt. Yang ini pompa air ini telah tak gulung lama tapi belum tak sambung ke kabel atau tak hubungkan. Ketika nanti akan kita gunakan kita udah siap pakai, seperti itulah ya. Jadi di sini seperti biasanya saya menggulung pompa air kayak biasanya ya, yang model lama ya, karena yang sekarang kan saya gulung pompanya tidak putus kan. Kemarin kan saya gulungnya, apabila Anda nonton video-video saya yang awal-awal, di situ saya gulungnya setengah primer, setengah sekunder, setengah sekunder. Dan kali ini di sini cukup agak lumayan berbeda ketika saya menggulung. Jadi untuk yang saat ini yang saya terapkan adalah primer menjadi satu, sekunder menjadi satu. Jadi nanti apabila kawat telah masuk semuanya, kawat yang keluar hanyalah 4. Tapi untuk yang satu ini keluarnya 6 iya 6 atau berapa ya, saya lupa sih. Mohon maaf, keluarnya 8, jadi cukup lumayan banyak. Jadi tadi yang tak sambung adalah kawat perhubungan antara setengah primer dan setengah primer, dan kali ini kawat yang tak sambung adalah kawat yang sekunder. Jadi output setengah sekunder disambungkan ke output setengah sekunder, seperti itulah ya. Nah, daripada Anda bingung al pusing, di sini telah tak gambarkan sebuah skema pompa air Panasonic lah ya, seperti itulah ya. Oke, gimana, paham nggak sih? Pusing nggak ya? Pusing lah ya, admin aja pusing soalnya. Oke, di sini terdapat dua macam warna kabel ya, kawat lah ya persisnya, buat sebagai simbol aja. Dan yang nomor urut 1 sampai 24 itu adalah masing-masing alurnya ya. Dan di sini yang kawat yang berwarna abu-abu itu adalah kawat yang primer, dan kawat yang warna yang hijau itu adalah kawat yang sekunder. Nah, terus di sini kan terdapat P1, P2, P3, P4. Jadi yang P1 di sini adalah kawat awal kita memasukkannya. Kan itu setengah kepotong P1 tersambung dengan P2, itu setengah primer ya. Dan P3 tersambung ke P4, itu juga setengah primer lagi. Dan yang sekunder adalah S1 terhubung ke S2, itu setengah sekunder. Dan S3 terhubung ke S4, itu setengah sekunder lagi. Nah, kawat yang tadi tak sambung itu yang mana sih? Mungkin Anda bingung ya, saya aja juga bingung sih ya. Oke, yang tak sambung tadi adalah bentangan antara output yang setengah primer dan setengah primer, dan output yang setengah sekunder dan setengah sekunder. Karena di sini saya tak putus-putus lah, gitulah pokoknya. Dan yang tak sambung tadi karena awal masuknya kawat primer P1 dan P3, yang tak hubung adalah outputnya. Jadi outputnya berada pada nomor yang alur 12 dan 24, itu untuk yang primernya ya, itu tak sambung menjadi satu. Dan untuk yang sekundernya di sini adalah berhubung yang S1 itu awal masuk dan S2 keluar, serta S3 awal masuk dan S4 itu adalah kawat outputnya keluarnya. Jadi yang tak sambung di sini yang kawat sekunder adalah S2 menuju S4. Gimana? Mungkin Anda bisa screenshot dan mungkin memahami lah setidaknya seperti apa sih penyambungannya. Oke, seperti itulah ya.
lanjut. Dan kira-kira penyambungannya seperti inilah ya. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya kita kupas bagian isolator mika atau isolator kawatnya. Harap dikelupas yang benar, yang baik, agar nanti pada saat posisi kita akan menyudir atau kita akan menghubungkannya itu aman-aman saja, maksud saya itu dapat terhubung dengan sempurna. Oke, seperti itulah ya. Oke, dan untuk selanjutnya, untuk penyambungan kawat selanjutnya adalah kita nanti akan menyambung kawat untuk sebagai kamen atau kawat ini, dua kawat ini akan terhubung ke pengaman panas, yaitu adalah penyambungan dari kawat awal primer dan kawat awal sekunder. Gimana, masih ingat nggak skemanya? Ayo. Jadi tadi kan saya mengatakan awal primer dan awal sekunder kita akan menjadikan itu sebagai kabel kamennya, yaitu kabel kamen yang terhubung ke pengaman panas atau thermal protect. Dan di sini simbolnya tak kasih kayak segitiga bercorong seperti itu adalah, anggap aja terminal protect ya. Jadi fungsi terminal protect ini sih juga sering tak sampaikan lah ya. Fungsinya apabila kawat itu melebihi suhu, maksud saya ketika pompa air bekerja kan mengeluarkan suhu yang cukup lumayan panas lah ya, hangat-hangat gimana gitu. Jadi apabila pompa air itu trouble, itu suhunya pasti tinggi. Dan apabila suhunya tinggi, nah alat ini yang akan memutus ya, akan memutus pemakaian tegangan listrik yang masuk ke pompa. Yang intinya apabila suhu pada pompa air udah mencapai batas titik tertentu yang telah diterapkan pada alat thermal protect, itu akan memutus ya. Terus pompa akan menyala kembali ketika suhu pada pompa air itu udah dingin seperti itu. Terkadang ada kan pompa air yang digunakan untuk kolam dan itu menyala 24 jam selamanya selama mati ya. Itu akan mengalami mati hidup sendiri dalam jangka cukup lama ya, 1 jam, 2 jam, bahkan 5 jam lebih bisa mati, kemudian dia akan menyala kembali. Nah, apabila di sini pompa air trouble, terkadang mungkin Anda bingung ya membedakan antara pompa air yang panas karena itu nggak rusak dan pompa air yang panas itu karena rusak. Jadi seperti ini, apabila pompa air Anda rusak, itu dikit-dikit nyala, dikit-dikit mati. Itu kebanyakan pada bagian kawat telah short body atau short kawat satu dengan yang lainnya. Tapi mohon maaf lah ya, ini nampaknya pembahasannya udah melebar. Oke, akan tak bahas bagian ini aja untuk penyambungannya aja. Jadi di sini telah tak simpulkan P1 dihubungkan dengan S1, primer nomor 1 dihubungkan dengan sekunder nomor 1, akhirnya kita dapat kabel kamen seperti itulah ya. Oke, jadi skema telah tak sampaikan di sini, dan di sini juga saya baru mengelupas kawatnya. Jadi harap dikelupas dengan baik, jangan sampai ada yang belum terkelupas seperti itulah ya. Mohon maaf ya nih sambil ngerokok karena ya gitulah ya, malam-malam pusing-pusing untuk mengisi kegabutan di malam hari ini. Seperti itulah ya. Oke, di sini kita kupas terlebih dahulu dan kita akan memasang fuse atau thermal protect pada pompa air ini agar lebih aman lah ya.
Setelah di sini untuk common tersambung dengan fuse, kali ini tinggal ada dua macam kawat, yaitu kawat yang primer dan kawat yang sekunder. Nah, di sini untuk kawat yang primer akan kita hubungkan ke kabel yang berwarna merah. Jadi untuk kabel yang berwarna merah di sini kita akan fungsikan sebagai running pada pompa air Panasonic ini. Jadi running itu adalah kabel yang terhubung pada listrik dan kapasitor, seperti itulah ya. Oke, lanjut ke skema. Jadi untuk skemanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kan tadi kan tinggal kawat yang P3 dan S1 ya. Jadi untuk yang P3 di sini terhubung ke listrik langsung beserta juga terhubung ke kapasitor, seperti itulah ya. Dan untuk warna kabel di sini saya menggunakan warna kabel yang berbeda-beda. Tapi nanti lihat-lihat aja lah kabelnya yang sisa, atau mungkin ada keseragaman warna kabel yang akan tak gunakan di sini lah ya. Oke. Jadi untuk kabel yang running telah selesai, telah kita pasang, dan yang terakhir di sini yang tersisa adalah kabel yang sekunder. Kabel sekunder di sini akan kita fungsikan sebagai starting, yaitu kabel yang akan terhubung ke bagian kapasitor saja, seperti itulah ya. Dan di sini saya menggunakan kabel dengan warna hitam. Jadi nanti kabel starting sama dengan kabel common, jadi cukup agak repot cara membedakannya ya. Kita perlu mengecek hambatan pada kawat guna mengetahui apakah ini kabel starting, apakah ini kabel common, apakah ini kabel running, dan lain sebagainya. Dan oke, kali ini kita solder terlebih dahulu. Oke, jadi akan tak tunjukkan skemanya yang tentang penyambungan dari kawat yang sekunder ke kawat yang running listrik kapasitor, seperti itulah ya. Nah, cara penyambungannya seperti inilah ya. Jadi kawat sekunder yang S3 itu kita masukkan ke kapasitor saja, kabel kapasitor. Kemudian yang P3 itu masuk nyambung kabel kapasitor dan juga langsung ke tegangan listrik 220 volt. Maka dengan begitu pompa air Anda akan berputar. Ketika Anda ingin menggulung, Anda wajib memiliki skema seperti ini. Apabila Anda masih bingung, seperti itulah ya. Jadi bagi Anda yang ingin screenshot aja skema ini, kemudian Anda bisa menilai, melihat seperti apa, oh ini salah, oh ini benar, dan lain sebagainya. Seperti itulah ya. Sampai sini paham lah ya. Dan untuk yang selanjutnya kita menyolder ya, seperti biasanya lah ya. Kita solder semua kawat-kawatnya yang terhubung ke kabel. Kemudian nanti kita akan lapisi dengan isolasi bakar dan juga selongsong bakar guna menjaga keawetan dan keamanan dari gangguan-gangguan short atau gangguan-gangguan dari getaran-getaran pompa yang berlebih. Jadi seperti itulah ya. Oke, kali ini mungkin bagi Anda udah pada paham lah ya tentang cara menyolder, cara memasang isolator bakar dan lain sebagainya. Jadi untuk yang ini mungkin video akan tak percepat saja guna mempersingkat waktu lah ya. Kalau Anda tentang cara menjahit, cara memasang itu udah bisa lah ya.